Pernahkah kamu berpikir, bagaimana mungkin makhluk sekecil lebah bisa membangun sarang dengan bentuk sempurna, menemukan bunga yang tepat, menari untuk berkomunikasi, dan menghasilkan madu yang tak pernah basi selama ribuan tahun? Hari ini, kita akan menyelami dunia lebah, makhluk kecil yang menjadi tulang punggung kehidupan di bumi. Dari cara mereka berpikir, bekerja, hingga bagaimana mereka menyelamatkan planet ini dengan satu hal sederhana, penyerbukan. Lebah atau apis adalah serangga yang hidup dalam koloni besar dan terorganisir. Mereka termasuk keluarga Apidae, dan telah ada di bumi sejak lebih dari 100 juta tahun lalu, bahkan sebelum munculnya manusia. Sebuah koloni lebah bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah superorganisme yang sangat terorganisir, sebuah contoh sempurna dari sosialitas, bentuk organisasi sosial tertinggi di antara serangga. Di dalamnya, terdapat 3 kasta utama, masing-masing dengan peran ilmiah yang sangat spesifik dan fisiologi yang disesuaikan. Di pusat koloni ada Ratu Lebah. Secara genetik, ia adalah ibu dari seluruh koloni, satu-satunya individu yang mampu berkembang biak. Tugasnya hanya satu, yaitu bertelur. Ia bisa menghasilkan hingga 2000 telur per hari, atau bahkan lebih setara dengan berat tubuhnya sendiri. Secara ilmiah, ratu adalah satu-satunya betina subur. Perkembangannya ditentukan secara epigenetik sejak ia menjadi larva, di mana ia diberi makan eksklusif oleh royal jelly, sebuah sekresi kaya protein dan asam lemak dari kelenjar hipofaringeal lebah pekerja. Royal jelly ini secara kimiawi memicu aktivasi gen-gen tertentu yang mengembangkan ovariumnya secara penuh dan memperpanjang masa hidupnya hingga 3-5 tahun, sebuah anomali dibandingkan lebah pekerja yang hidup hanya beberapa minggu. Kelompok terbesar dengan puluhan ribu individu adalah lebah pekerja, semuanya betina steril. Sterilitas mereka diinduksi oleh feromon ratu yang menghambat perkembangan ovarium pekerja. Masa hidup mereka sangat singkat, hanya sekitar 6 minggu di musim sibuk, namun bisa beberapa bulan di musim dingin, tetapi mereka menjalani polimorfisme temporal, serangkaian fase kehidupan yang terprogram dengan indah, yang ditandai dengan perubahan fisiologi dan tugas. Mereka mulai sebagai lebah perawat yang bertugas memberi makan larva dengan royal jelly dan bee bread, beralih menjadi lebah pembangun yang memproduksi lilin dari kelenjar lilin di perut, lebah pembersih, lebah penjaga, dan akhirnya, lebah pencari makan atau foragers. Ini adalah contoh menakjubkan dari spesialisasi kerja dan altruisme genetik, individu bekerja untuk kelangsungan hidup genetik kolektif. Terakhir, lebah jantan. Mereka adalah haploid, artinya hanya memiliki satu set kromosom karena berkembang dari telur yang tidak dibuahi, sebuah proses yang disebut partenogenesis. Mereka tidak bekerja, tidak memiliki sengat, dan tujuan utamanya adalah kawin dengan ratu baru dari koloni lain dalam kawin terbang. Jika mereka berhasil kawin, alat kelamin mereka akan tercabut, dan mereka akan mati tak lama setelahnya. Pada musim dingin, mereka diusir dari sarang agar sumber daya makanan tidak terbuang untuk mulut-mulut yang tidak produktif. Ini adalah contoh seleksi alam yang keras, yang mendemonstrasikan prioritas koloni di atas individu. Semua berjalan dengan keteraturan luar biasa. Tanpa pemimpin yang memberi perintah seperti manusia, mereka beroperasi dengan harmoni sempurna, semua berkat intelijensi kolektif. Coba bayangkan bentuk sarang lebah. Segi 6 sempurna. Tidak bulat, tidak persegi, tapi heksagonal. Mengapa sarang lebah selalu berbentuk heksagon? Secara ilmiah, bentuk 6 sisi adalah struktur geometris yang paling efisien untuk mengemas lingkaran, larva, atau objek serupa dalam ruang 2 dimensi. Matematikawan telah membuktikan bahwa heksagon memaksimalkan volume penyimpanan sambil meminimalkan penggunaan bahan bangunan, lilin lebah dan energi kerja. Ini adalah solusi optimal untuk masalah pengepakan di bidang datar, membentuk teselasi sempurna yang tidak meninggalkan celah. Setiap sel heksagonal memiliki ketebalan dinding hanya sekitar 0,07 mm, namun sangat kuat, sebuah bukti fisika dan matematika alami yang luar biasa, dikenal sebagai konjektur sarang lebah. Tidak ada ruang terbuang.
dan kuat menahan berat hingga 20 kali tubuh lebah. Alam, rupanya adalah ahli matematika terbaik. Untuk menjaga sarang dari infeksi dan penyusup, lebah memproduksi propolis. Ini adalah zat resin yang dikumpulkan dari tunas pohon, dicampur dengan lilin dan air liur lebah, yang kaya akan flavonoid, asam fenolik, dan terpenoid. Propolis adalah antiseptik alami yang sangat ampuh, digunakan untuk menyegel celah, memperbaiki struktur, dan membalsem bangkai penyusup yang terlalu besar untuk dibuang, mencegah dekomposisi dan penyebaran patogen. Ini adalah sistem imun internal koloni. Madu adalah keajaiban biokimia. Lebah pencari makan mengumpulkan nektar, larutan gula kompleks terutama sukrosa, dari bunga yang sebagian besar adalah air, hingga 80%. Di dalam perut madu lebah, enzim seperti invertase mulai memecah disakarida sukrosa menjadi monosakarida glukosa dan fruktosa yang lebih sederhana. Ketika nektar yang sebagian diproses ini disetor di sel sarang, lebah lain mengipasinya dengan sayap mereka untuk mengurangi kadar air melalui evaporasi hingga di bawah 18%. Kadar air yang rendah ini, dikombinasikan dengan keasaman madu pH 3,2-4,5, menciptakan tekanan osmotik tinggi yang mencegah pertumbuhan bakteri, ragi, dan mikroorganisme lainnya, membuat madu bersifat bakteriostatik dan bisa bertahan hampir selamanya dalam kondisi penyimpanan yang tepat. Madu juga mengandung pinocembrin, sebuah flavonoid unik yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki sifat antibakteri. Tak heran madu dari zaman Firaun Mesir yang berusia 3000 tahun ditemukan masih bisa dimakan. Madu adalah hadiah abadi dari alam. Cairan emas yang tak ternilai. Mungkin aspek yang paling unik dari lebah adalah cara mereka berkomunikasi. Ketika lebah pekerja menemukan sumber nektar yang kaya, ia kembali ke sarang dan melakukan tarian wagel yang menakjubkan. Tarian ini bukan sekadar goyangan acak. Ini adalah bahasa kode yang menyampaikan jarak dan arah lokasi makanan. Arah tarian, relatif terhadap posisi matahari, menunjukkan arah terbang. Sementara durasi goyangan menunjukkan seberapa jauh lebah harus terbang. Ini adalah sistem navigasi vektor yang memanfaatkan cahaya terpolarisasi di langit, memungkinkan lebah menemukan jalan pulang bahkan saat matahari tertutup awan. Lebah memiliki indera penciuman yang luar biasa, dengan sekitar 170 reseptor bau, membantu mereka mengidentifikasi bunga terbaik. Secara mengejutkan, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa lebah madu memiliki kemampuan untuk mengenali wajah manusia dengan memproses fitur-fitur wajah secara keseluruhan. Otak kecil mereka mampu mengintegrasikan informasi visual yang kompleks, sebuah kemampuan yang sebelumnya hanya dikaitkan dengan hewan dengan otak yang jauh lebih besar. Ketika lebah mencari nektar, secara tidak sengaja serbuk sari menempel pada tubuh berbulu mereka dan berpindah ke bunga lain. Proses penyerbukan silang ini sangat vital untuk reproduksi tanaman, menghasilkan buah yang lebih besar dan benih yang sehat. Sekitar 75% tanaman pangan dunia bergantung pada penyerbukan. Dan lebah adalah pemain utamanya. Tanpa lebah, sepertiga dari makanan yang kita konsumsi, mulai dari apel, kacang almond, stroberi, hingga kopi, akan terancam dan bisa menghilang dari bumi. Satu koloni lebah bisa menyerbuki lebih dari 300 juta bunga setiap hari. Bayangkan betapa besarnya kontribusi makhluk kecil ini terhadap kehidupan manusia. Di luar pertanian, lebah juga indikator penting kesehatan lingkungan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa suatu habitat memiliki keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan yang baik. Mereka membantu generasi hutan dan menjaga stabilitas rantai makanan dengan menyediakan makanan biji-bijian, buah, bagi konsumen tingkat pertama. Lebah mengajarkan kita arti kehidupan, tentang kerjasama, ketekunan, efisiensi, dan pentingnya setiap individu dalam sistem yang lebih besar serta keseimbangan dengan alam. Tanpa mereka, tak ada bunga, tak ada buah, tak ada kehidupan. Mereka adalah pengingat bahwa keajaiban ilmiah terkadang datang dalam bentuk yang paling kecil.
Melindungi lebah berarti melindungi masa depan pangan dan keanekaragaman hayati kita sendiri. Jadi, setiap kali kamu melihat lebah, ingatlah bahwa mereka adalah penjaga bumi yang sejati. Karena, di balik hal kecil, selalu ada ilmu pengetahuan besar yang menunggu ditemukan. Sampai jumpa di penjelajahan ilmu berikutnya bersama Ruang Ilmu.